Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Desi Nikola dalam video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang contoh latihan soal yang biasanya sering keluar di UTBK ataupun senam PTN. Nah, sebelum kita masuk ke soal, ada beberapa tips yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah preparation. Kita harus mempersiapkan diri karena kita sudah belajar dan tentunya diiringi dengan doa. Untuk membahas tentang soalnya, perlu ketelitian dalam menjawab soal. Silsilahnya dengan cara kenali topik soal, itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, tentukan besaran-besaran yang terdapat dalam konsep yang diajukan dalam soal. Yang ketiga, perhatikan petunjuk soal, serta pilihan A, B, sampai dengan E-nya. Lalu, sekarang saya akan mempresentasikan tentang beberapa contoh soal fisika yang sering keluar di UTBK. Kita masuk pada pembahasan soal yang pertama. Suatu balok yang memiliki massa 2 kg, kemudian dijatuhkan dari suatu ketinggian. Yang ditanyakan adalah, berapakah nilai dari R atau jari-jari kelengkungan setibanya di permukaan licin dia akan berhenti. Topik pada materi kali ini ialah berbicara tentang mekanika. Jika ada suatu benda yang jatuh dari suatu ketinggian tertentu, pasti benda ini akan memiliki yang kita sebut dengan energi potensial. Energi potensial dari suatu ketinggian menuju ke suatu dasar pasti mengalami perubahan yang bisa kita sebut dengan delta EP. Kita bisa menuliskan massa di benda ini adalah sebesar 2 kg. Ketika benda yang melengkung ini akan jatuh ke titik A, maka di titik A, energi potensialnya akan berubah dan bertransformasi menjadi energi kinetik. Akibat adanya energi ini, maka benda tetap akan meluncur sampai tiba di titik A. Di titik A sampai di titik B, benda mengalami gesekan. Mengapa terjadi demikian? Karena permukaan AB-nya ialah kasar. Di soal, kita tahu bahwa gaya gesek antara balok dan bidang yang mendatar atau bidang AB adalah sebesar 8 Newton. Sehingga bentuk transformasi atau perubahan energi menjadi usaha akibat adanya gesekan akan kita tuliskan sebagai berikut. Delta EP pada titik C ke A akan ditransformasi menjadi delta energi kinetik. Kemudian di titik A ini akan berubah menjadi usaha henti atau usaha yang diakibatkan karena ada gesekan pada permukaan AB. Atau kita bisa tulis sebagai usaha akibat gesekan. Pada mula-mula, kecepatan awal di titik C ialah 0. Sehingga energi kinetik di titik C bernilai 0 juga. Maka yang ada di titik C ialah hanya energi potensial yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. Massa dikali G dikali H. Dengan demikian, massa dikali gravitasi dikali ketinggian ini akan bertransformasi penuh di titik A yang akan diubah sepenuhnya ke titik B, yaitu usaha akibat gesekan. Di mana kita ketahui nilai usaha akibat gaya gesek sama dengan F gesek dikali jarak bendanya melaju. Maka kita substitusi angka-angka yang telah diketahui, massanya bernilai 2 kg, kita masukkan G-nya bernilai 10, kemudian H-nya adalah, kita bisa tuliskan ketinggian di C adalah sama dengan jari-jari pada kelengkungan bidang CA ini. Ini adalah R-nya. Maka ketinggiannya adalah R, sama dengan F geseknya sudah ada, yakni 8 Newton. Kita kalikan dengan panjang lintasan dari permukaan yang mendatarnya, yaitu jarak AB sebesar 3 meter. Sehingga secara matematis kita dapatkan nilai dari jari-jari atau ketinggian lepas dari titik C adalah 24 dibagi 20, yang bernilai 1,2 meter. Sehingga jawaban pernyataan pertama ialah C. Soal yang kedua. Pada suatu cermin cekung, benda diletakkan di antara fokus dan kelengkungan. Pilihannya ada seperti tampilan di samping. Berarti topik dalam
soal ini ialah tentang cahaya dengan subtopik yakni cermin. Kita bisa menjawab di mana fokus dan di mana titik kelengkungan jika kita simulasikan atau kita sketsakan sedikit gambar dari cermin cekung. Di dalam cermin cekung ada beberapa bagian inti, yaitu titik fokus atau yang kita sebut F, titik pusat cermin atau O, dan titik kelengkungan cermin yang di sini di mana dilambangkan dengan M. Ini adalah kelengkungan dari cermin. Mengapa bisa demikian? Kita ketahui bahwa nilai dari kelengkungan cermin atau yang kita sebut dengan R bernilai 2 kali jarak fokusnya. Sehingga jarak O ke fokus dengan O ke M adalah 2 kali dari jarak fokus F ke O. Kemudian kita akan mengenal tentang bahasan dari cermin cekung, kemudian letak bayangan serta letak benda, yang kita sebut dengan sebutan dalil esbah. Beberapa dari kita mungkin pernah mendengar bahwa ada suatu dalil atau suatu pernyataan yang menyatakan pada suatu cermin, jika jumlah ruang benda atau nomor benda ditambah dengan ruang bayangan, sama dengan hasilnya adalah 5. Kemudian, dalil yang kedua menyatakan bahwa jika nilai atau nomor ruang bayangan akan lebih besar dari nilai ruang benda, maka sifat bayangannya adalah diperbesar. Sebaliknya, kalau ruang bayangannya lebih kecil nomornya dibanding ruang benda, maka bayangannya akan diperkecil. Bayangan yang jatuh tepat di depan cermin adalah bersifat nyata dan terbalik. Sementara bayangan yang jatuh di belakang cermin akan bersifat maya dan tegak. Jika kita perhatikan secara rinci soalnya, benda yang akan kita tuju diletakkan di antara pusat kelengkungan dengan titik fokus. Artinya, benda tersebut diletakkan di ruang yang kedua ini. Sehingga, kalau benda diletakkan di ruang yang kedua, maka bayangannya akan jatuh di ruang yang ketiga. Mengapa bayangannya jatuh di ruang yang ketiga? Seperti yang dalil esbah pernah sebutkan, jumlah ruang benda ditambah ruang bayangan adalah 5. Jika ruang bendanya terletak di R2, maka bayangannya ada di R3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Dikarenakan ruang bayangannya terjatuh pada R3, di mana jarak R3 lebih besar daripada ruang yang kedua, maka bayangannya akan jatuh secara nyata, terbalik, dan diperbesar. Sehingga jika kita lihat di sini, pernyataan nomor 1 adalah betul, pernyataan nomor 2 dan 3 pun adalah betul. Namun untuk pernyataan yang keempat, ukuran bayangan lebih kecil daripada bendanya itu salah, karena bayangan jatuh di ruang yang lebih besar dari ruang bendanya berada. Sehingga jawaban soal nomor 2 ialah yang A. Topik yang berikutnya ialah soal ketiga. Terdapat sumber tegangan dan 2 hambatan identik. Yang ditanyakan adalah tentukanlah berapa nilai elemen atau GGL dari yang kedua. Nah, kita kenali dulu topiknya apa. Topik yang dipelajari atau yang ditanyakan dalam soal ini ialah mengenai listrik. Pilihannya adalah sebagai berikut. Maka besaran-besaran yang terdapat pada listrik dan juga yang ada pada soal, kita dapat tuliskan sebagai berikut. Ingat bahwasannya sigma GGL atau total GGL yang mengalir ditambah sigma I dikali R, nilainya adalah sama dengan 0. Kita dapat melihat ada grafik di bagian kanan dari rangkaian listrik tersebut. Maka ini menunjukkan beberapa intisari pengetahuan yang bisa kita masukkan ke dalam suatu persamaan.
Keadaan pertama, saat E1 atau GGL1 yang dapat diubah ini bernilai 3, maka arus yang terjadi adalah 10 mA. Kita dapat tuliskan sebagai berikut. Maka kita looping seperti ini, kita jalankan nilainya. Ketika di sini kita jalankan, maka kita dapat menuliskan ini kutub negatif, positif, negatif, positif. Yang pertama kita looping berarti minus E2, karena ketemunya yang pertama adalah kutub negatif. Kemudian minus E1, dalam E1 ini atau GGL yang pertama, yang bertemu adalah kutub negatif. Lalu ditambah sigma I kali R. Nah, sigma I kali R, kita lihat bahwa rangkaian hambatan ini bernilai paralel. Sehingga dua rangkaian yang hambatan paralel ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. 1 per RP sama dengan nilainya sama, 1 per R tambah 1 per R. Sehingga kita bisa tuliskan sebagai berikut, maka 2 per R. Sehingga hambatan paralelnya adalah nilainya R per 2. Kita tuliskan di sini bahwa total hambatan yang terjadi adalah R per 2 dengan arus saat dia 3 nanti adalah 10 mA. Kita akan tuliskan terlebih dahulu. Kita substitusi angkanya, karena GGL yang kedua masih unknown atau belum diketahui, maka GGL yang pertamanya kita masukkan 3, ditambah sigma R-nya adalah R paralel R per 2 tadi, dengan kategori arusnya adalah 10 mA. Kita bisa tuliskan sebagai berikut ini. Berarti 10 dikali dengan R per 2 sama dengan 0. Ini akan menjadi persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua ialah ketika nilai dari GGL satunya sebesar 0,5 dan kuat arusnya 5 mA. Kita substitusi nilai dari GGL pertamanya 0,5 ditambah dengan arus yang mengalir saat kondisi GGL 1 0,5 adalah 5 mA. Artinya kita bisa tuliskan 5 dikali R per 2 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang kedua. Sehingga jika kita substitutif secara matematis, ini akan menjadi min 3 ditambah 5R sama dengan epsilon 2. Yang ini min 0,5 ditambah 2,5R sama dengan epsilon 2. Atau GGL yang kedua. Nah, karena yang dicari adalah nilai dari GGL kedua, maka kita gunakan persamaan linier dua variabel yang akan kita tulis sebagai berikut ini. Kita gabungkan persamaan satu dan persamaan kedua, lalu kita eliminasi. Min 3 ditambah 5R sama dengan GGL kedua, lalu min 0,5 tambah 2,5R sama dengan GGL kedua. Yang kita eliminasi jangan GGL kedua, karena GGL kedua yang kita akan cari. Maka yang kita eliminasi adalah nilai dari hambatannya. Saya akan mengalihkan secara matematis, yang bagian atas saya kali 1, dan yang bagian bawah saya kali 2. Sehingga akan kita dapatkan min 3 tambah 5R sama dengan GGL kedua, dan min 1 tambah 5R sama dengan 2 GGL 2. Kita eliminasi, hasilnya adalah minus 2 sama dengan minus GGL 2. Maka kita dapatkan bahwa 2 sama dengan GGL yang kedua. Maka jawaban yang tepat untuk mewakili soal berikut ialah GGL kedua bernilai 2 volt. Nah, rekan-rekan, kita sudah selesai membahas beberapa soal-soal yang sering keluar di UTBK. Nah, semoga kalian semua yang akan mengikuti ujian tertulis yang berbasis komputer nanti bisa mendapatkan hasil yang optimal. Bekerja, berdoa, dan berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ingat bahwa tips dalam menjawab soal yang tadi ialah yang pertama, kenali topik soalnya.
Kedua, ketahui besaran-besaran yang ada pada soal, juga pilihan jawabannya. Yang ketiga, pay attention atau perhatikan pilihan jawaban yang ada pada soal-soal tersebut. Itu saja tips yang bisa saya bagikan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati.